Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Aisyarus Syuru Alamatil Ajrumiyah, dan kita sudah sampai ke pembahasan tentang al-halu, ya, bab tentang hal, keterangan kondisi. Qala al-Ajrumi rahimahullahu ta'ala, al-halu wal ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hayati. Nahwu jaa Zaidun rakiban wa rakibtul farasa musrajan wa laqitu Abdullahi rakiban wa ma ashbaha dzalika. Berkata Ibnu Ajurrum As-Sanhaji rahimallahu taala, hal adalah isim yang dinasabkan yang menjelaskan sesuatu yang tidak jelas dari hayat, tata cara, ya. Jadi hal itu menjelaskan tata cara atau keadaan atau kondisi yang kurang jelas dari suatu kalimat. Contohnya jaa Zaidun rakiban, ya. Zaid telah datang dalam keadaan berkendaraan. Wa rakibtul farasa musrajan, dan aku menunggangi kuda dalam keadaan berpelana. Wa laqitu Abdullahi rakiban, dan aku menjumpai Abdullah dalam keadaan berkendara. Wa ma ashbaha dzalika, dan apa saja menyerupai contoh tersebut. Jadi hal itu menjelaskan kondisi atau keadaan seseorang ketika melakukan sesuatu. Misalnya kalau kita mengatakan jaa Zaidun, ya, jaa Zaidun, sebetulnya ini jumlah mufidah, kalimat sudah sempurna, telah datang Zaid. Namun dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita butuh pada penjelasan yang lebih rinci tentang bagaimana keadaannya ketika datang, ya. Maka dengan mengatakan jaa Zaidun rakiban, ya, menjadi jelas bahwa, ya, si Zaid ini datangnya dalam keadaan berkendara. Karena bisa jadi, ya, jaa Zaidun masyian, ya. Zaid datang masyian, jalan kaki, ya. Jadi dengan kita mengatakan rakiban, menjadi jelaslah keadaannya ketika datang. Ini tafsir dari kalimat beliau, al-mufassiru liman bahama minal hayati, ya, yang menjelaskan, ya, kondisi atau keadaan yang belum jelas. Dengan kita mengatakan rakiban, maka jelaslah keadaannya ketika datang. Nah, kita i'rab dulu. Al-halu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih huwa dhamiru faslin la mahalla laha min al-i'rab. Al-ismu khabarul mubtada'i marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Al-mansubu natun al-ismu marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Al-mufassiru natun al-ismu marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. 5. Al-lamu harfu jarin ma ismun mausulun mabniun 'ala sukuni fi mahalli jarrin majrurun bil lami. Imbahama fi'lun madin mabni al-fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu 'ala ma min al-hayati min harfu jarin al-hayati majrurun bimin wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Nahwu khabarun li mubtada'in mahdhufin marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Jaa Zaidun rakiban muradu lafdhihi mudhafun ilaih. Kalau kita mau i'rab secara detail satu persatu, jaa fi'lun madin mabniun 'alal fathi, Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Rakiban maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Wa rakibtul farasa musrajan, sini rakibtu fi'lun madin mabniun 'ala sukuni wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'iluhu. Al-farasa maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Musrajan maf'ulun bihi musrajan halun mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Laqitu Abdullahi rakiban, laqitu fi'lun madin mabniun 'ala sukuni wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'iluhu. Abdallahi abda maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Abda mudhafun
wallahi lafzul jalalati mudafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih. Rakiban halun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Wa ma ashbah dzalika aw harfa bin ma ism mausulun min as-sukun fi mahalli jarin ma'tufun ala jaa zaidun rakiban. Ashbaha fi'lun madin min al-fathi wa fa'ilu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu ya'udu ala ma dha ismu syaratin mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi wal lamu lil bu'di wal kafu harfu khitabin. Naam, kita baca syarahnya. Qala Abu Muhammad, berkata Abu Muhammad, al-halu la yakunu illa mansuban aw jumlatan fi mahalli nasbin. Hal, ya, tidaklah ia kecuali dinasabkan. Aw jumlatan fi mahalli nasbin, atau dinasabkan secara jumlah, ya, dalam keadaan nasab. Kenapa Abu Muhammad atau Dr. Abdul Aziz Al-Harafi hafizahullah ta'ala menambahkan kata jumlatan? Karena nanti kita akan mendapati bahwasanya hal itu enggak selamanya kata tunggal, ya. Enggak selamanya hal itu kata tunggal. Ya. Karena contoh-contoh yang diberikan oleh beliau ini semuanya kata tunggal. Ja'a Zaidun rakiban, rakibtul farasa musrajan, lakitu Abdullah rakiban, ya. Tunggal di sini maksudnya yang lawannya jumlah, ya. Lawannya jumlah atau syibul jumlah. Seperti kita bahas khabar itu ada yang mufrad atau ghairu mufrad, maka mufrad di situ maksudnya bukan mufrad lawan musanna jama', tapi mufrad lawannya ghairu mufrad. Maka di sini maksud dari jumlah, maksud dari mufrad di sini bukan mufrad lawan yang kelompoknya mufrad musanna dan jama', tapi mufrad lawan dari jumlah. Nah, contoh yang disebutkan oleh Aswan Haji, ya, ja'a Zaidun rakiban, rakibtul farasa musrajan, lakitu Abdullah rakiban, ini contoh hal yang mansub, ya, yang nasabnya bisa terlihat dengan jelas. Nanti ada hal yang bentuknya bukan kata tunggal seperti ini, ya, bukan rakiban musrajan, ya, rakiban, ya, tapi dia bentuknya jumlah. Misalnya ra'aitu Zaidan wa ana rakibun, ya, ra'aitu Zaidan wa ana rakibun. Maka di sini, ya, kalimat wa ana rakibun ini hal, ya. Tapi kita lihat di sini tidak kelihatan mansubnya karena yang menjadi hal itu jumlahnya, yaitu jumlah wa ana rakibun. Dan di sini wawunya adalah wawu hal. Nanti insyaallah akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Nah, jadi hal itu, ya, mansub, ya, atau bisa berupa jumlah fi mahalli nasbin, ya, dalam keadaan nasab. Wa huwa wasfun yashrahul wad'a alladhi kana alaihi sahibuhu. Dan hal itu adalah sifat yang menjelaskan tempat yang terjadi padanya sahibnya, sahibul halnya, pemilik keadaannya. Jadi hal itu menjelaskan sifat. Jadi memang sebenarnya hal ini mirip seperti sifat. Bedanya kalau hal ini sifatnya kondisional, ya, hanya sewaktu-waktu aja. Adapun sifat itu berarti kan sesuatu yang melekat pada diri seseorang sehingga ia disifati dengannya. Adapun hal, maka dia sifat yang sifatnya kondisional, yang kita lihat sewaktu-waktu, ya. Nah, wa ta'ammal dzalika fil amsilatil atiyah. Dan perhatikanlah hal tersebut pada contoh-contoh berikut ini. Ja'a Zaidun rakiban, rakiban wal halu. Ya. Ja'a Zaidun rakiban, telah datang Zaid dalam keadaan berkendaraan. Rakiban di sini adalah hal. Wa huwa lafdzun zaidun an aslil jumlati ja'a Zaidun. Ya. Dan lafaz rakiban ini adalah lafaz tambahan dari kalimat asalnya ja'a Zaidun. Artinya, sebetulnya kalau kita mengatakan ja'a Zaidun, ini sempurna sudah kalimatnya. Ja'a Zaidun, Zaid telah datang. Ini fi'il udah ada fa'ilnya, maka sempurna sudah kalimat ini. Wa maji'u Zaidin yuhtamalu an yakuna masyan aw rukuban aw harwalatan fahuwa idzan mubhamun, ya. Dan kedatangan Zaid ini yuhtamalu masih dimungkinkan,
ya an yakuna masyan, kalau dia itu jalan kaki, au rukuban atau berkendaraan, au harwalatan atau jalan cepat, fahuwa idzan mubhamun. Maka dia itu artinya kondisi kedatangan si Zaid, karena kalau kita mengatakan ja'a Zaidun, Zaid telah datang, maka ini mubham kondisinya, artinya kita nggak tahu nih Zaid ini datangnya tuh apakah jalan kaki, apakah naik kendaraan. Makanya ini kita katakan mubham. Falamma qulna rakiban azalna dzalikal ibhama. Ya. Maka ketika kita mengatakan rakiban, ya kita tambahin rakiban setelah kalimat ja'a Zaidun menjadi ja'a Zaidun rakiban, azalna dzalikal ibhama. Kita menghilangkan ya ketidakjelasan itu. Artinya kita sudah menjelaskan keadaan si Zaid ketika datang, yaitu berkendara, bukan jalan kaki. Wa arafna bihi al-hay'ata allati ja'a 'alaiha al-fa'ilu wa huwa Zaidun. Dan kita mengenal dengannya, dengan hal tersebut, al-hay'ah, kondisi yang dialami oleh fa'il, dan dia itu adalah Zaid. Artinya dengan kita menambahkan ja'a Zaidun rakiban, menjadi jelaslah keadaan Zaidun ya ketika datang. Wa misluhu raqibtul farasa musrajan, ya. Dan contohnya lagi raqibtul farasa musrajan. Ya. Saya mengendarai atau saya menunggangi kuda musrajan, berpelana. Jadi ini juga contoh ketika kita mengatakan raqibtul farasa, ini dipahami, artinya saya menunggangi kuda. Tapi kan ya kondisi kudanya kita nggak tahu apakah dia dengan pelana atau tanpa pelana. Ketika kita mengatakan musrajan, maka menjadi jelaslah bahwa kudanya itu dalam keadaan ada pelananya. Ini harus anna ya. Illa annal hala fi hadzal misali yubayyinu hay'atal maf'uli bihi. Wa fil misalil awwali yubayyinu hay'atal fa'ili. Kecuali ya maksudnya contoh ja'a Zaidun rakiban dan raqibtul farasa musrajan. Rakiban dan musrajan sama-sama menjelaskan keadaan. Bedanya ya illa annal hala fi hadzal misal yubayyinu hay'atal maf'uli bih. Ya kecuali sesungguhnya hal pada contoh ini menjelaskan keadaan maf'ul bihnya. Dan pada contoh yang pertama menjelaskan keadaan fa'ilnya ya. Jadi ja'a Zaidun rakiban, ini sahibul hal adalah Zaidun yang mana dia adalah fa'ilnya. Adapun contoh yang kedua raqibtul farasa musrajan, maka musrajan ini hal bagi al-faras bukan bagi anaknya. Nah, wa kadzalika laqitu Abdullah rakiban halun minal maf'uli bihi. Begitu pula contoh laqitu Abdullah rakiban, ya saya menjumpai Abdullah dalam keadaan berkendara, ini adalah hal dari maf'ul bihnya. Jadi ya beliau menjelaskan bahwa kalau kita ngomong laqitu Abdullah rakiban, saya menjumpai Abdullah dalam keadaan berkendara, maka yang berkendara ini bukan saya tapi Abdullahnya. Lalu bagaimana kalau kita ingin mengatakan yang berkendara adalah saya? Maka ini yang tadi disinggung sedikit, yaitu kita pakai hal dalam bentuk jumlah. Jadi kita katakan laqitu Abdullahi wa ana raqibun. Laqitu Abdullahi wa ana raqibun. Ya saya menjumpai Abdullah wa ana raqibun, dalam keadaan saya berkendara. Tapi kalau kita mengatakan laqitu Abdullahi raqiban, maka ini dipastikan yang berkendara adalah Abdullahnya. Ya seperti itu. Nah, kama yakunul halu minal majruri. Ya, sebagaimana ya hal itu bisa juga dari yang majrur. Tadi kan kita contohnya hal dari yang marfu fa'il, hal dari yang mansub maf'ul bih, dan hal bisa juga dari yang majrur. Contohnya marra Zaidun bil farasi, ini salah tulis ya, harus bil farasi. Marra Zaidun bil farasi musri'atan, ya. Si Zaid berpapasan dengan kuda ya yang cepat, ya musri'atan. Nah, awil mudhafi ilaihi, atau hal itu bisa juga mudhaf ilaihi. Jadi intinya ini ya
Abu Muhammad ingin menjelaskan bahwa hal itu bisa apa aja. Sahibul hal ya. Sahibul hal itu bisa fa'il, marfu, bisa maf'ul bi mansub, bisa majrur, bisa juga mudhaf ilaih. Adapun halnya dia wajib mansub. Nah, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu, ya, anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ya, ikutilah agama Ibrahim hanifa, yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Ibrahim itu termasuk orang-orang yang musyrik. Di sini ya, hanifan ini adalah hal. Mana sahibul halnya? Sahibul halnya adalah Ibrahim, ya. Ibrahim, di mana ini kan Ibrahim sebagai mudhaf ilaih dari millah, ya. Jadi beliau, yaitu Muhammad, ingin menegaskan yang wajib mansub itu adalah halnya. Adapun sahibul halnya, ini bisa apa aja? Bisa marfu', bisa mansub, dan bisa majrur. Nah, kita lanjutkan. Syurutul hal wa sahibiha. Syarat hal dan sahibul hal. Qala al-Ajurumi rahimallahu ta'ala, wa la yakunu illa nakiratan, wa la yakunu illa ba'da tamamil kalami, wa la yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Dan tidaklah hal itu kecuali nakirah, dan tidaklah hal itu kecuali setelah sempurnanya kalimat, dan tidaklah sahibul hal itu kecuali ma'rifah, ya. Ini kaidah yang berkaitan dengan hal dan sahibul hal, ya. Kaidah yang pertama bahwa hal itu harus nakirah, jadi hal enggak boleh ma'rifat. Kemudian yang kedua, hal itu hanya boleh kita berikan kalau kalimat tidak sempurna. Artinya kalau fi'il udah ada fa'ilnya, kalau mubtada udah ada khabarnya. Yang ketiga, ya, kalau dua yang tadi berkaitan dengan halnya, yang ketiga ini berkaitan dengan kaidah sahibul hal. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan, dan tidaklah sahibul hal itu kecuali harus ma'rifat. Nanti kita bahas kenapa kaidahnya seperti ini. Nah, kita i'rab dulu. Wala yakunu alau lil istinafi la nafiyatun yakunu fi'lun mudhari'un nakisun tarfa li suatan sebelum khabara marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wasmuha dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu wa ya'udu ala al-hali, ya, hal isim yakun ini kembali kepada hal, illa adatul istisna'i mulghatun, ya, nakiratan, ya, khabaru yakunu mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami al-waw harfu 'atfin la nafiyatun yakunu fi'lun mudhari'un nakisun tarfa iswan tasbal khabara marfu'un wa alamatu rafi dhammatun dhahiratun fi akhirih wasmuha dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu 'ala al-hali illa adatul istisna mulghatun ba'da tamami ba'da zarfu zamani mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun tamami mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarri kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun al-kalami mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih wa zarfiyatu fi mahalli raf'in khabaru yakunu. Wala yakunu sahibuha alau harfu 'atfin la nafiyatun yakunu fi'lun mudhari'un naqisun tarfarisu nasbal khabara marfu'un wa alamatu rafi dhammatun dhahiratun fi akhirih sahibuha sahibu ismu yakunu marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun wa ha dhamirun muttasilun min as-sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilayhi illa adatul istisna'i mulghatun ma'rifatan khabaru yakunu mansubun wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Naam. Qala Abu Muhammad fi hadzal kalami salasu jumalin. Pada kalimat ini terdapat 3
pernyataan atau 3 kalimat ya. Al-ula al-halu la yakunu illa nakiratan. Yang pertama, hal itu tidaklah ia kecuali nakirah. Artinya hal wajib nakirah. Ay la yakunu ma'rifatan ya. Falau qulta absartu Zaidan ar-rakiba lam yakun ar-rakiba halan wa in kana mansuban li'annahu ma'rifatun. Ya artinya ya, hal itu enggak boleh ma'rifat. Maka jika kamu mengatakan absartu Zaidan ar-rakiba, saya melihat Zaid yang ar-rakiba, yang berkendara. Lam yakun ar-rakiba halan. Ya di sini ar-rakiba tidaklah menjadi hal. Wa in kana mansuban, sekalipun dinasabkan. Li'annahu ma'rifah, karena sesungguhnya ar-rakibah sini ma'rifat, sedangkan syaratnya hal itu harus nakirah. Wa inna ma yakunu sifatun wa inna ma yakunu sifatan wa la yakunu halan illa idza kana rakiban. Nakirat illa idza kana rakiban nakiratan mahdatan fataqulu absartu Zaidan rakiban. Dan sesungguhnya ya, dan hanya saja kalau kita mengatakannya absartu Zaidan ar-rakiba, ya ar-rakiba ini bukan hal tapi dia adalah sifat na'at. Wala yakunu halan, ya, dan tidaklah ia menjadi hal illa idza kana rakiban nakiratan mahdatan, kecuali kalau rakibannya itu dibikin nakirah yang murni. Fataqulu absartu Zaidan rakiban, maka kamu katakan absartu Zaidan rakiban, saya melihat Zaid dalam keadaan berkendara. Dari salah satu faidah kenapa salah satu faidah kenapa hal tidak boleh ma'rifat, karena kalau hal boleh ma'rifat ya nanti seperti ini jadinya malah na'at ya. Karena kalau kita mengatakan absartu Zaidan ar-rakiba, ini artinya saya melihat Zaid yang berkendara ya. Dan mungkin maknanya hampir sama ya. Jadi gini, kalau kita mengatakan absartu Zaidan rakiban, ini kan rakiban nakirah, maka dia menjadi halnya. Ya maknanya ketika kita melihat Zaid, dia sedang berkendara. Tapi kalau kita bicaranya absartu Zaidan ar-rakiba, maka ini adalah sifat bagi si Zaid. Ya mungkin ya kalau kita mengatakan absartu Zaidan ar-rakiba, ini maknanya bahwa si Zaid ini biker ya. Ya, orang yang suka naik motor itu kan namanya rider atau biker ya. Jadi itu udah sifat bagi dia. Artinya dia memang sehari-harinya itu memang hobinya itu riding ya, touring lah ya, seperti itu. Tapi kalau kita mengatakan absartu Zaidan rakiban, ini bukan kebiasaan dia. Ini hanya ketika kita melihat dia, ya ketika itu dia berkendara. Jadi itu bedanya hal dengan na'at ya. Kalau na'at itu memang sudah menjadi sifatnya. Adapun hal, ya itu hanya menggambarkan keadaan ketika itu kita perhatikan ya. Nah, wa misluhu qaulus syair, dan contohnya lagi perkataan syair ya. Khudu kulla dunyakum watruku fuadi hurran taliqan ghariba ya. Khudu ya, ambillah kulla dunyakum, semua dunia kalian, watruku fuadi, dan tinggalkanlah fuadi ya, hatiku, hurran dalam keadaan bebas, taliqan merdeka, ghariban dan asing. Di sini itu contoh ya adalah hurran, taliqan dan ghariban. Ketiganya ini nakirah ya. Ketiga ini nakirah mansub, maka dia adalah hal ya. Hal dari fuadi. Hurran, taliqan, ghariban. Naam. Wa qaulul akhar, dan perkataan yang lain dalam sebuah syair, ja'ana amirun saliman salihan ba'da ma kana min amiri ya. Telah datang ya kepada kami Amir dalam keadaan selamat dan baik-baik saja. Ba'da ma kana min Amir, setelah apa yang telah menimpa si Amir sebelumnya.
Ya, di sini yang jadi contoh adalah ja'ana Amirun saliman solihan. Ya, sini saliman nakirah, solihan nakirah. Ya, maka dia adalah hal. Mana sahibul halnya? Sahibul halnya adalah Amir. Ya, nah. Au nakiratan khussisat biidafatin nahwu jaa Zaidun rakiba farasin, ya. Jadi hal itu harus nakirah, kan tadi dikatakan wala yakunul halu ila nakiratan, ya. Baik nakirahnya mahdoh, nakirah murni yang asalnya betul-betul nakirah. Di sini yang kedua nakirahnya khussisat biidhafah, nakirah yang dikhususkan dengan idhafah. Ya. Jadi boleh jaa Zaidun rakiban, ini namanya nakirahnya murni, ya, enggak ada apa-apanya. Ya. Bisa juga nakirah tapi dia ditakhsis dengan idhafah. Contohnya nahwu jaa Zaidun rakiba farasin. Ya. Jaa Zaidun rakiba farasin. Zaid telah datang dalam keadaan mengendarai kuda. Maka di sini ya faras sebagai mudhaf ilaih dari rakiba, di mana rakiba ini sebagai hal dari sahibul hal Zaidun, ya. Fa in ja'al halu ma'rifatan wajaba ta'wiluhu 'inda an-nahwiyyin binakiratin wa lam ya'ti illa fi alfadhin qalilatin nahwu ja'a Zaidun wahdahu ay munfaridan, ay ja'a Zaidun munfaridan, ya. Maka jika hal datang dalam keadaan ma'rifat, wajib mentakwilnya, ya, menurut para ahli nahwu, ya, dengan nakirah. Artinya hal boleh ma'rifat, ya, tapi dengan catatan kita harus mentakwilnya kepada bentuk nakirahnya. Walam ya'ti illa fi alfadin qalilah, dan tidaklah hal yang semacam ini, artinya hal yang ma'rifat itu tidak datang illa fi alfadin qalilah, kecuali pada lafaz yang sedikit. Artinya ya sekali, inilah uniknya nahwu, ya. Hampir setiap kaidah itu ada pengecualiannya. Kan tadi dikatakan wala yakunul halu illa nakiratan, tidaklah hal itu kecuali harus nakirah. Artinya hal enggak boleh ma'rifat. Ternyata hal itu boleh ma'rifat, ya. Meskipun biasanya yang keluar dari kaidah itu lebih sedikit. Makanya sini dikatakan walam yati illa fi alfadin qalilah. Dan biasanya ada syaratnya, ya. Nahwu jaa Zaidun wahdahu. Di sini wahdahu, wahdanya sebagai hal dari Zaid. Ya. Karena wahda idhafah kepada dhamir, ya, hak di sini, maka wahdahu ini adalah ma'rifat. Tapi apakah boleh seperti ini? Jawabannya boleh. Tapi kita harus mentakwil makna wahdah ke bentuknya yang nakirah. Jadi ketika kita mengatakan jaa Zaidun wahdahu, maka kita takwil maknanya menjadi jaa Zaidun munfaridan. Jadi mana kalau munfaridan ini bentuknya nakirah, ya, jadi kayak gitu. Jadi hukum asalnya hal itu tidak boleh ma'rifat, dia harus nakirah. Nah, kemudian kaidah tentang hal yang kedua, as-saniyatu la yakunu illa ba'da tamamil kalami, ay la yakunul halu illa fadlatan zaidatan an asl jumlati bihaitsu yumkinu an takumal jumlatu bidunihi wa tufidu ma'nan tamman, ya, wa tufidu ma'nan tamman, ya. Kaidah yang kedua, hal itu tidak datang kecuali setelah sempurnanya kalimat. Artinya hal itu tidaklah ia kecuali fadlah. Kita tahu bahwasanya dalam kalimat bahasa Arab ada yang umdah, kalimat inti, ada yang fadlah, keterangan tambahan. Ya, kalau kita bicara masalah umdah, kalimat inti, maka kita bicara masalah mubtada khabar, fiil, fa'il, dan maf'ul bih, ya. Artinya hal itu tidak boleh ada kecuali, ya, kalau dia jumlah ismiyah, mubtada udah ada khabarnya. Kalau dia jumlah fi'liyah, fi'il udah ada fa'il atau maf'ul bihnya, ya, seperti itu. Nah, jadi tidaklah hal itu kecuali fadlah, tambahan zaidatan, ya, yang merupakan tambahan an asal jumlah dari kalimat inti. Bihaitsu yumkinu, ya, dengan sekira-kira memungkinkan
ya jumlahnya itu tetap berdiri, ya maksudnya tanpa adanya hal, ya tanpa adanya hal jumlahnya tetap berdiri bidunihi dengan tanpa hal. Wa tufidu ma'nan taman, dan memberi faedah makna yang sempurna, ya artinya kalau jumlah ismiyah mubtada udah ada khobarnya, kalau jumlah fi'liyah udah ada fa'ilnya, ya atau nanti ada juga maf'ul binya kalau fi'ilnya fi'il muta'addi. Walihada qala Ibnu Malikin, ya karena ini Ibnu Malik, ya pengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik, ya berkata al-halu wasfun fadlatun muntasibu mufhimu fi halika fardan adhabu. Ya hal itu adalah sifat yang merupakan fadlah tambahan, muntasib yang nasab, mufhimu yang memberikan pemahaman, fi hali pada keadaan, ka fardan adhabu, contohnya fardan adhabu, saya pergi sendirian, ya. Nah, as-salisa, kata yang ketiga, la yakunu sahibuha illa ma'rifatan fil ghalibi, ya. Tidaklah sahibul halnya itu kecuali ma'rifat fil ghalibi, ya ini pada umumnya. Kama madha fil musulis sabiqati, ya sebagaimana yang telah terdahulu pada contoh-contoh yang sebelumnya. Walam yakulil musannifu fil ghalibi wa innama atlaqa dzalika was-sawabu ma dzakarnahu. Dan musannif itu tidak mengatakan fil ghalibi, ya. Wa innama atlaqa dzalika, ya sesungguhnya musannif itu memutlakannya, artinya ya Ibnu Ajur Masun Haji mengatakan ya la yakunu sahibu ila ma'rifatan, tidaklah sahibul hal itu kecuali ma'rifat, seakan-akan ya tidak ada sahibul hal yang nakirah. Nah, Abu Muhammad ini enggak setuju, ya kata beliau, ya umumnya memang ya sahibul hal itu ma'rifat, ya. Tapi akan ada sahibul hal yang nakirah, ya. Makanya tambahan fil ghalibi pada umumnya. Was-sawabu ma dzakarnahu, dan yang benar adalah apa yang telah kami sebutkan. Artinya yang benar sahibul hal itu pada umumnya memang ma'rifat, tapi nanti akan ditemukan sahibul hal yang nakirah, ya. Wa minal ahwali allati yakunu fiha sahibul hali nakiratan, dan di antara keadaan yang membolehkan sahibul hal itu nakirah, ya, al-ula an yataqaddama al-halu wa yata'akhkharu sahibuhu, ya. Ini beberapa keadaan yang membolehkan sahibul hal nakirah. Hukum asalnya sahibul hal harus ma'rifat, ya. Karena kalau sahibul hal nakirah, ini sama kasusnya kayak tadi. Kenapa hal itu harus nakirah, sedangkan sahibul hal harus ma'rifat, ini sama, ya penjelasannya. Contohnya gini, kalau kita ingin mengatakan saya melihat seseorang yang berkendaraan, kalau kita ma'rifatkan, ya apa namanya sahibul halnya ra'aitur rajula rakiban, maka ini ya sesuai dengan kaidah ra'aitur rajula rakiban, saya melihat seseorang rakiban dalam keadaan berkendara. Tapi kalau kita ma'rifatkan kita nakirahkan sahibul halnya, ya menjadi ra'aitu rajulan rakiban, maka rakiban di sini tidak lagi menjadi hal, melainkan ia sebagai na'at atau sifat. Jadi salah satu alasan kenapa hal harus nakirah, sahibul hal harus ma'rifat, ya agar tidak berubah menjadi na'at, ya. Nah, contohnya ja'a ilaina musri'an rajulun. Jadi keadaan yang membolehkan sahibul hal nakirah kalau halnya lebih didahulukan daripada sahibul halnya. Ya kan ini ya, kalau kita ngomong ja'a ilaina musri'an rajulun, ini kan ya musri'an sebagai halnya, rajulun sebagai sahibul halnya. Kalau kayak begini ini boleh rajulnya apa namanya nakirah, ya. Tapi kalau dinormalkan maka harus ja'a ilaina ar-rajulu musri'an, jadi harus dimarifatkan. Nah, supaya boleh nakirah diakhirkan, ja'a ilaina musri'an rajulun, telah datang seseorang kepada kami
musri'an, ya dengan keadaan cepat, ya, mempercepat. Wa misluhu qaulu syair, dan contohnya lagi ya perkataan penyair, limayyata muhishan talalu yaluhu ka'annahu khilalu, ya. Bagi Mayyah, Mayyah ini nama akhwat, ya, kalau di Arab Mayyah ini nama akhwat. Limayyata muhishan talalu, ya bagi Mayyah itu ada puing-puing, ya, muhishan dalam keadaan menyendiri, sepi, yaluhu yang nampak, ka'annahu khilalu seakan-akan ia adalah teman dekat, ya. Jadi di sini ya muhishan lebih dahulukan daripada kata tolal, ya. Tolal ini artinya puing-puing, ya, sisa-sisa bangunan, ya, puing-puing runtuhan. Di sini muhishan sebagai sebagai halnya, dan tolalu sebagai ya sahibul halnya, dan hal lebih didahulukan. Makanya boleh, ya, di sini sahibul halnya nakirah, tolalun, bukan at-tolalu, ya. Naam. Muhishan halun, ya, muhishan di syair ini sebagai hal, wa sahibuhu tolalun, dan sahibul halnya adalah tolal, wa huwa nakirah, dan tolal sini adalah nakirah, wa jaza kaunuhu nakiratan li'annahu muta'akhirun anil hali, ya. Dan keadaannya boleh nakirah karena dia itu diakhirkan dari halnya. Jadi muhishan dulu baru tolal, bukan tolal setelah itu muhishan. Nah, kemudian asaniyah, keadaan kedua yang membolehkan sahibul hal itu nakirah, ayyu khassasa biwasfin aw idafatin, ya, dia ditakhsis, dikhususkan dengan sifat atau dengan idhafah. Li'annal wasfa yuqarribuhu minat ta'rifi, karena sesungguhnya sifat itu mendekatkannya, ya, dari ma'rifat. Wa kadzalikal idhafatu, begitu pula idhafah. Misalu ma khussisa bil wasfi, contoh yang ditakhsis dengan sifat, ja'ana syaikhun kabirun masyian. Hukum asalnya nggak boleh kita ngomong ja'ana syaikhun kabirun masyian, ya. Kalau kita hanya mengatakan ja'ana syaikhun masyian, nggak boleh. Ja'ana syaikhun masyian nggak boleh, karena sahibullah harus marifat. Harusnya ja'ana asy-syaikhu masyian. Tapi bagaimana supaya tetap kita mau syaikhun ini nakirah? Salah satu jalannya kita kasih sifat, ya. Jadi ja'ana syaikhun kabirun masyian. Seorang orang tua yang kabirnya besar atau dituakan, ya, telah mendatangi kami masyian dalam keadaan berkendara, jalan kaki, ya. Jadi ya harusnya kalau kita nggak kasih naat, dia harus kembali ke hukum asalnya, bahwa sahibul halnya harus marifat, ja'ana asy-syaikhu masyian. Tapi kalau kita mau syaikhun ini nakirah, syaratnya kita kasih sifat, salah satunya ja'ana syaikhun kabirun, di mana kabirun naat bagi syaikhun. Nah, wa misalu ma khussisa bil idhafati ja'ana talibu ilmin masyian. Dan contoh, ya, yang ditakhsis dengan idhafah, ja'ana talibu ilmin masyian, telah mendatangi kami penuntut ilmu masyian dalam keadaan berjalan. Maka di sini, ya, kalau kita nggak idhafahkan, maka dia kembali ke masalah ja'ana at-talibu masyian. Nah, salah satu caranya selain tadi dikasih sifat, ya, dia diidhafahkan, ya, ja'ana talibu ilmin masyian, sehingga sahibul halnya boleh nakirah. Nah, as-salisah, keadaan yang ketiga yang membolehkan sahibul hal itu nakirah, idza jaa ba'da nafin aw nahyin aw istifhamin, ya, apabila, ya, ia datang setelah nafi atau nahi, ya, atau istifham, ya, nafi peniadaan, nahi larangan, atau istifham pertanyaan, nahu lam yajlis ma'ana ahadun ghadiban, ya, tidaklah duduk bersama kami ahadun, salah seseorang, ghadiban, dalam keadaan marah, ya. Ini contoh yang didahului oleh nafi, ya, lam.
Kemudian la yabghi insanun ala insanin mustashilan, ya. Ini contoh yang nahi, ya, larangan. Janganlah seseorang itu mencari orang lain mustashilan, ya, dalam keadaan menganggap mudah, ya. Kemudian hal marra bikum rajulun musri'an, ya. Ini contoh yang didahului oleh istifham pertanyaan. Hal marra bikum rajulun musri'an? Apakah kalian bertemu dengan seseorang yang musri'an, yang terburu-buru, ya, tergesa-gesa, atau yang jalannya cepat? Nah, jadi keadaan ketiga yang membolehkan sahibul hal itu nakirah, kalau dia didahului oleh nafi, nahi, atau istifham. Nah, wa fi dzalika yaqulu Ibnu Malikin fi alfiyatihi wa lam yunakkar ghaliban dzul haliin lam yata'akhkhar aw yukhassas aw yabin min ba'di nafyin aw mudahihi kala yabghi mur'un 'ala mri'in mustasila, ya. Dan pada hal yang demikian itu berpendapat Ibnu Malik dalam alfiyahnya, walam yunakkar ghaliban dzul hali, dan tidaklah dinakirahkan ghaliban secara umum dzul hali, ya, sahibul hal, in lam yata'akhir, jika tidak diakhirkan, au khusus, atau tidak ditakhsis, au yabin, ya, atau yabin itu artinya terdapat atau jelas, min ba'di nafin au mudahihi, setelah nafi atau yang menyerupai nafi, ya. Yang menyerupai nafi itu adalah nahi atau istifham. Contohnya seperti kala, ya, seperti la yabghi mur'un 'ala mri'in mustasila, janganlah seseorang itu mencari orang yang lain, ya, dalam keadaan menganggap enteng, menganggap mudah. Nah, jadi ada 3 keadaan yang membolehkan sahibul itu nakirah. Yang pertama, dia ditakhsis, ya, dengan sifat Yang pertama, kalau halnya itu diakhirkan, ya, didahulukan ketimbang sahibul halnya. Yang kedua, kalau ia ditakhsis dengan sifat al-idhafah. Yang ketiga, kalau dia datang setelah nafi atau yang menyerupai nafi, ya, seperti nahi dan istifham. Nah, ay lam yunakkar fil ghalibi sahibul hali illa an yata'akhkhara 'anil hali aw yakhassasa aw yadhhara fi siyaqi nafyin aw syabhihi. Ya, artinya tidak dinakirahkan, ya, sahibul hal itu fil ghalibi, ya, secara umum, ya, kecuali kalau sahibulnya itu diakhirkan daripada halnya, atau yukhassas, ditaksis, atau nampak, ya, pada konteks kalimatnya nafin, ya, au syibhi, ya, nafi atau yang menyerupai nafi. Baqiya an udzakkiraka bi anna al-hala yakunu isman mufradan kama madha fi jamil amsilati wa yakunu aidan jumlatan ismiyatan aw fi'liyatan. Yang tersisa, ya, maksudnya setelah beliau sudah menjelaskan hal-hal yang sebelumnya, beliau mengatakan tersisa, ya, untuk aku ingatkan padamu bahwasanya hal itu ada kalanya dia isim mufrad. Mufrad di sini bukannya lawannya musanna jama', tapi mufrad yang lawannya ghair mufrad, ya, sebagaimana yang telah berlalu pada semua contoh. Artinya contoh-contoh di atas itu semuanya yang menjadi hal itu satu kata, ya. Wa yakunu aidan jumlatan ismiyatan aw fi'liyatan, dan hal itu ada kalanya dia jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jadi hal itu enggak selamanya satu kata kayak tadi, ya, yang mansub. Ya, hal itu bisa aja berupa jumlah. Misal jumlatul ismiyah, contoh jumlah ismiyah, la ta'kul, ya, la ta'kulil fakihata wa hiya fajjatun. Janganlah kamu makan buah wa hiya fajjah, ya, dalam keadaan terlalu matang, ya, atau busuk lah, ya. Wa misal jumlatil fi'liyah, dan contoh jumlah fi'liyah, hadaral mu'allimu wa qad dhahaba jami'ut talamidhi, ya. Seorang pengajar telah hadir, ya, dalam keadaan seluruh siswa telah pergi. Ya, dalam dua contoh ini, la ta'kulil fakih wa hiya fajjah,
yang menjadi hal adalah jumlah, yaitu wahiyya fajjah, dan wawunya disebut sebagai wawul hal ya. Wawunya disebut sebagai wawu hal. Begitupun kalimat hadaral muallimu wa qad dhahaba jami'u talamidi, ya maka hadaral muallim ini halnya adalah keseluruhan kalimat wa qad dhahaba jami'u talamidi, dan wawunya disebut sebagai wawu hal ya. Kita kalau ngerab ya al wawu lil hali ya. Dan selebihnya itu ya. Misalnya la tulfaqi wa ya fajjah al wawu lil hali, kemudian hiya ini mubtada, fajjatun ini khabarnya. Nah, kemudian kita katakan wal jumlatu minal mubtada al khabari fi mahalli raf'in ya afwan fi mahalli nasbin halun ya, kayak gitu. Ini cara ngerabnya. Fakullun min jumlati wa ya fajjatun wa jumlati wa qad dhahaba halun fi mahalli nasbin. Maka setiap ya kalimat wa ya fajjah dan kalimat wa qad dhahaba ini adalah hal dalam keadaan nasab. Wa hadhil waw tusamma wawul hali, dan wawunya ini dinamakan wawu hal. Jadi kalau kita ngerab nanti ya al waw wawul hali, kayak gitu cara ngerabnya. Faidah ya. Dhabitul hali an yura jawaban lis-su'ali bi kaifa, kama qala al-Hariri ya, kama qala Hariri fil mulhati summa yura inda i'tibari man aqal jawaba kaifa fi su'ali man sa'al ya. Ketetapan tentang hal bahwasanya diperhatikan hal itu jawaban bagi pertanyaan kaifa ya, artinya bagaimana ia datang jalan kaki, ia datang berkendaraan, maka karena ini menjawab pertanyaan bagaimana, maka itu adalah hal ya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hari dalam kitab Mulhatul I'rab, summa yura inda tibari man aqal jawaba kaifa fi su'ali mas'al. Kemudian ya yura ya dianggap di sisi inda tibari man aqal ya, menurut pendapat orang-orang yang berakal, jawaba kaifa ya, hal itu adalah jawaban dari kaifa fi su'ali man sa'al, pada pertanyaan orang yang bertanya. Jadi salah satu cara mudah untuk memahami apakah ini hal atau bukan, maka kalau hal itu dia bisa menjawab pertanyaan kaifa, pertanyaan bagaimana. Nah, terakhir sebenarnya ada satu pembahasan penting yang luput ya dari penjelasan, baik penjelasan Ibnu Ajur Masun Haji maupun penjelasan ya Abu Muhammad ya mengenai masalah hal dan sahibul hal, bahwa di antara faedah yang belum disebutkan ya, yaitu hal itu harus sama dengan sahibul hal dari sisi adatnya. Artinya kalau sahibul halnya mufrad, halnya mufrad; kalau sahibul halnya musanna, halnya musanna; kemudian kalau sahibul halnya jama, maka halnya juga jama. Misalnya ya, kalau kita mengatakan ja'a Zaidun rakiban, tapi kalau kita mengatakan ja'at talibani, maka bukannya rakiban, tapi ja'at talibani rakibaini. Kemudian ja'at tullabu rakibina ya. Kemudian kalau muannas misalnya ja'at Fatimatu rakibatan. Kemudian musanna muannas ja'at ja'atit talibatani rakibataini. Kemudian kalau jama' ja'atit talibatu rakibatin. Jadi hal dan sahibul hal ini harus sama dari sisi nau'nya, jenisnya, artinya harus sama-sama muzakkar atau sama-sama muannas, dan juga dari sisi adatnya. Artinya kalau sahibul halnya mufrad, halnya mufrad; sahibul halnya musanna, sahibul halnya jama, maka halnya juga jama ya. Kesimpulannya kaidah hal itu ada 5 ya. Yang pertama, hal harus nakirah. Kemudian hal hanya boleh kalau kalimatnya sudah sempurna. Kemudian sahibul hal harus ma'rifat. Kemudian yang keempat, hal dan sahibul harus sama dari sisi jenisnya.
nau'nya, ya sama-sama muzakkar, sama-sama muannas. Dan yang kelima, hal dan sohibul hal harus sama dari sisi adatnya. Artinya kalau sohibul halnya mufrad, halnya mufrad. Kalau ya sohibul halnya musanna, maka musanna. Kalau sohibul halnya jama, maka halnya juga harus jama. Nah, barangkali cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.